Skip. Ayo deh, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visi. Perkenalkan, nama saya Tamrin. Saya di sini sebagai medical representative dari PT Visi Wisnu Medical. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya di sini bersama dengan Ibu Vera. Silakan Ibu Vera. Halo, selamat siang. Halo Sobat Visi. Perkenalkan, saya Vera Puspitasari. Saya sebagai Application Specialist and Product Specialist Radiologi. Nah, makasih tadi perkenalan dari Ibu Vera sebagai aplikan dari PT Visi Wisnu Medical. Nah, setelah itu kita di sini bakalan sharing-sharing ya Bu ya. Iya, Kita benar. di sini sharing-sharing santai tentang ruang lingkup di kesehatan dan khususnya untuk radiologi. Nah, pada tema siang hari ini kita itu temanya menjaga kesehatan saat menghadapi resiko radiasi. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi tentang menjaga kesehatan saat menghadapi resiko radiologi, langsung saja dibahas sama Ibu Vera. Pada Ibu Vera, dipersilakan Ibu. Oke. Selamat siang semuanya. Semoga masih semangat puasanya bagi yang menjalankan. Oke. Ini yang bergabung. Nah, ini udah banyak yang bergabung nih, mungkin bisa kita mulai aja ya. Hari ini temanya itu terkait dengan bagaimana sih cara menjaga kesehatan saat menghadapi resiko radiasi. Nah, lingkup kesehatan ini luas banget ya Pak ya. Pelayanan kesehatan itu sangat luas banget. Terus dalam dunia kesehatan itu pelayanannya tuh banyak banget. Contohnya nih, mau dari yang pelayanan di klinik, terus ada juga untuk di rumah sakit, itu banyak banget nih. Contohnya kalau pelayanan di rumah sakit tuh Pak, mulai dari ada untuk bedah jantung, ada untuk operasi, ada pelayanan radiologi nih salah satunya yang berkaitan terutama di pembahasan tema kita pada hari ini nih Pak gitu. Dan masih banyak lagi pelayanan-pelayanan kesehatan yang ada di lingkup rumah sakit ataupun kesehatan seperti itu. Gitu ya. Jadi banyak ya Bu ya. Nah, iya benar. Jadi pelayanan kesehatan di rumah sakit tuh Bu yang menggunakan radiasi itu kira-kira apa saja ya Bu? Oke, untuk pelayanan di rumah sakit yang ada radiasinya ini banyak banget nih Pak. Mulai dari ini yang paling sering tahu ada radiologinya, yang pasti udah ada radiasinya itu adalah pelayanan radiologi. Nah, di radiologi ini Pak ada banyak lagi nih pembagiannya. Kalau misalnya orang nih dengar radiologi, oh itu ronsen ya, seperti itu. Nah, untuk ronsen ini sendiri itulah yang menggunakan radiasi tadi. Tadi saya katakan bahwa di radiologi itu lingkupnya banyak ya. Benar. Ada untuk ronsen biasa nih. Ada namanya juga CT scan. Benar. Terus ada juga untuk ronsen gigi, atau ada juga untuk ronsen bagian rahang. Nah, lingkup radiologi itu banyak. Dan pemanfaatan utama kalau di radiologi itu adalah menggunakan radiasi nih Bapak Ibu, seperti itu. Jadi, tetapi pemanfaatan radiasi di sini memang banyak orang tahu bahwa radiasi bukannya bahaya ya. Kenapa malah dijadiin malah bermanfaat, malah itu dijadiin sumber utama nih untuk menjalankan suatu pelayanan radiologi seperti itu. Nah, untuk radiasi ini bukan tidak bermanfaat. Jadi bahkan radiasi ini sangat bermanfaat. Contohnya buat apa sih? Fungsinya untuk apa? Jadi radiasi ini digunakan sebagai sumber utama yang bisa menembus objek tubuh. Nah, gini nih Pak. Kalau misalnya nih pemeriksaan kesehatan kita di rumah sakit nih, ada namanya cek darah ya. Benar. Terus kita ada juga MCU seperti itu. Itu kan hal-hal biasa tuh. Kita bisa misalnya nih kejadian kecelakaan. Bapak bisa pastiin nggak kalau misalnya tulangnya bergeser atau tulangnya patah? Kecuali kasusnya dia nampak tuh secara fisik. Tapi kan terkadang ada kasus ini kecelakaannya sudah berdarah-darah kondisinya, atau kondisinya sudah tidak sadarkan diri, atau tadi misalnya kondisinya itu memang udah luka parah, tapi kita nggak tahu nih keadaan tulang di dalam atau organ di dalamnya itu seperti apa. Nah, adanya radiologi ini dengan bantuan radiasi ini, itulah yang membantu tadi. Untuk apa? Untuk melihat nih tulangnya itu tadi kondisinya seperti apa. Kalau tampak secara
fisik luar, oke, ini keadaannya berdarah, oke, ini keadaannya ada luka-luka, seperti itu. Tapi kita nggak tahu nih kondisi di dalamnya patah atau bergeser atau seperti apa. Jadi adanya penggunaan radiasi tadi nanti akan ditembakkan nih ke objeknya, misalnya objeknya bagian tangan. Jadi nanti dengan menggunakan radiasi atau ronsen, di ronsen nih Bapak Ibu tangannya. Nah, dari situlah pemanfaatan radiasi itu bisa menghasilkan atau memvisualkan. Jadi nanti mendapatkan hasil gambaran kondisi tangan kita. Maksudnya kondisi tangan secara fisik seperti ini bukan, tetapi kondisi bagian dalamnya, yaitu untuk tulangnya, kondisi detail tulangnya. Jadi pemanfaatannya itu sangat luas. Membantunya itu ke siapa? Yang pertama adalah untuk dokter nih Pak. Benar. Gimana andilnya untuk membantu dokter? Jadi gini, dokter dalam menentukan diagnosa itu nggak bisa asal pastinya, karena tanggung jawab dokter pasti sangat besar ya. Jadi untuk dokter menentukan diagnosa ini seperti apa kondisi pasiennya, butuh tindakan seperti apa, tentu harus mempunyai dasarnya dulu untuk mengambil keputusan. Oh, kita harus melakukan operasi, oh kita harus melakukan tindakan seperti apa, itu harus ada dasarnya dulu nih. Nah, jadi dari ronsen ini, dari adanya tindakan radiologi ini, pemeriksaan radiologi, di situ dokter bisa menentukan diagnosa. Makanya pengertian salah satu dari radiologi itu adalah untuk membantu dokter nih dalam menentukan diagnosa, seperti itu. Gitu. Jadi setelah dapet nih Pak hasilan gambar tangannya tadi nih, hasil ronsen tangannya tadi, disitulah dokter nih menganalisa, oh dari hasil ronsennya ini butuh tindakan seperti apa, atau tingkat keparahannya itu seperti apa, kasusnya itu seperti apa, begitu. Jadi pemanfaatan radiasi ini berperan penting untuk menentukan diagnosa, seperti itu. Berarti Bu, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi kan manfaatnya kan sudah banyak tuh, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, untuk dari dampaknya sendiri kira-kira ada nggak sih Bu kalau dari radiasi tadi? Oke, tadi saya sampaikan terkait dengan manfaatnya ya, peranannya gimana sih, cara kerjanya gimana. Nah, untuk dampaknya ini yang Bapak tanyakan tadi terkait dampak negatifnya ada nggak sih? Karena kan banyak yang menyebutkan bahwa radiasi itu berbahaya, pasti nanti memiliki efek seperti itu. Jadi sebenarnya itu sifatnya itu adalah tidak pasti Pak, berpotensi untuk menimbulkan efek. Memang radiasi ini memberikan manfaat, tetapi juga berpotensi nih memberikan dampak negatifnya. Kalau tadi kita udah bahas nih dampak positifnya untuk membantu dokter dan lainnya. Nah sekarang kita bahas untuk dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu ketika kita menerima radiasi berlebih, atau masing-masing orang itu kita nggak bisa pastiin. Jadi contohnya nih efek-efek radiasi itu apa-apa saja. Contoh ada kepalanya biasanya pusing sih, merasakan pusing, mual, lalu ada juga gangguan pencernaan, terus gangguan penglihatan nih. Jadi ada permasalahan pada mata. Selanjutnya ada juga untuk gangguan kesuburan. Nah, masih banyak lagi nih opsi-opsi atau peluang terjadinya efek dari radiasi tersebut. Tetapi untuk efek radiasi itu bersifat tidak pastinya tadi. Jadi misalnya saya dan Bapak ronsen nih, belum tentu saya merasakan pusing, atau ketika saya ronsen belum tentu juga Bapak merasakan mual, seperti itu. Jadi masing-masing orang itu bisa merasakan efek yang berbeda, dan tidak menutup kemungkinan misalnya saya ronsen, Bapak ronsen, tetapi kita tidak merasakan apa-apa gitu. Nah, karena tadi kan sifatnya ketidakpasti nih, berpotensi nih, apapun bisa timbul nih ke diri kita. Walaupun kita nggak bisa pasti, oh saya nanti ronsen saya bakalan ngerasain pusing, saya nanti ronsen saya bakalan ngerasain mual, atau bahkan saya bakalan keganggu nih penglihatannya atau pencernaannya dan lain-lain seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi oleh karena itu, karena dia bersifatnya kita nggak tahu nih bakalan berefek atau tidak gitu kan. Nah oleh karena itu kita butuh persiapan Pak. Kalau istilahnya kan sedia payung ya sebelum hujan gitu. Mendingan kita mah persiapan aja dulu nih. Gimana caranya biar efek itu nggak timbul, biar efek itu tidak kita rasakan seperti itu. Jadi untuk melaksanakan ronsen ini Pak, itu nggak boleh sembarangan juga. Ada aturannya. Yang pertama, ketika akan dilakukannya tindakan ronsen itu udah ada pertimbangan dari dokter.
mana yang lebih besar manfaatnya. Kalau misalnya harus banget nih dilakukan ronsen, karena kalau nggak dilakukan ronsen nanti nggak bisa nampak nih diagnosanya, atau kita nggak bakalan bisa menentukan diagnosanya gitu. Itu udah ada pertimbangannya. Di ronsen atau tidaknya itu udah ada pertimbangan. Jadi nggak bisa sembarangan. Oh ya ini pusing langsung ronsen, nggak seperti itu. Jadi udah ada pertimbangannya. Oh ini pusingnya kira-kira butuh ronsen dulu atau tidak, atau butuh di CT scan dulu atau tidak, seperti itu. Terus juga ada aturannya, batasnya. Jadi misalnya ini udah berulang kali ronsen, itu harus dipantau tuh. Contohnya apakah dia kira-kira udah berlebih atau belum ya dosis yang dia terima. Karena kan tubuh kita ini menerima terus dosis radiasi yang dipancarkan ke kita sendiri gitu. Jadi takutnya ketika kita menerima itu berlebih, nah itu yang berpotensi besar menimbulkan efek-efek yang tadi saya jelaskan seperti itu. Nah oleh karena itu, untuk penggunaan seluruh nih kegiatan pelayanan radiologi itu udah ada standarnya sendiri. Mulai dari nih petugas radiasinya harus menggunakan alat perlindungan diri, pasiennya, terus pendamping pasien, dokter, dan lainnya. Pokoknya seluruh yang ada di lingkup ruangan radiologi atau lingkup radiasi itu wajib udah mengikutin dari standar peraturan untuk perlindungan diri. Jadi gini, untuk radiasi ini kita bisa melakukan perlindungan diri kita biar kita nggak merasakan efek yang tadi saya sebutkan. Jadi ada beberapa produk-produk atau ada beberapa item yang bisa mensupport kita atau memproteksi diri kita dari bahaya radiasi yang saya sebutkan tadi. Nah, perlindungan dirinya itu seperti apa? Nah, ini jadi selling point juga ya di tema kita pada hari ini. Gimana sih cara kita untuk memproteksi diri kita ya dari radiasi? Benar. Jadi ada item alatnya nih Pak. Item produknya yaitu menggunakan apron. Nah ini pasti grafer-grafer nih untuk Bapak Ibu dan untuk orang rumah sakit udah familiar gitu dengan untuk alat proteksi diri ini. Jadi apron ini dia ada pula pembagiannya lagi. Tipe-tipenya. Untuk perlindungan mata ada nih Pak. Untuk perlindungan kepala ada juga. Terus untuk perlindungan bagian tiroid itu ada juga. Ada tersendiri itemnya gitu. Lalu untuk perlindungan bagian badan, mau bagian atas ataupun bagian bawah itu ada juga seperti itu. Bagian alat kelamin juga ada. Terus untuk bagian tangan juga ada. Nah, jadi sangat lengkap banget nih untuk masing-masing perlindungan atau untuk masing-masing objek tubuh kita, semuanya itu udah dilengkapi atau sudah ada alat proteksi dirinya masing-masing seperti itu. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menghindarin kita merasakan efek-efek yang tadi gitu. Karena kan kita nggak tahu ketika saya yang ronsen saya nggak merasakan apa-apa, tapi ketika Bapak yang ronsen bisa jadi gitu. Makanya nih hari ini kita mau sharing-sharing nih terkait dengan produk untuk alat proteksi diri. Jadi banyak tuh tadi itemnya. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau ditanyain terkait item-itemnya, mulai dari pelindungan mata, kita ada kacamatanya gitu. Itu semua lengkap ya Bu ya? Iya lengkap, karena kan untuk masing-masing objek itu dia udah ada itemnya sendiri seperti itu. Mau nanya nih Bu juga. Oh iya boleh. Jadi kan selain sama alat yang sudah Ibu sebutkan tadi kan banyak tuh yang dari kepala sampai bawah juga sampai kaki juga ada ya, sampai untuk area kelamin. Nah ada nggak sih Bu alat yang banyak yang belum orang tahu itu kira-kira apa sih? Selain yang tadi sudah Ibu sebutkan. Oke. Jadi yang tadi saya sebutkan itu udah berarti perlindungan dari atas sampai bawah ya. Nah ini ada satu produk sih yang ingin saya edukasikan juga, ingin saya sharing. Masih jarang orang yang tahu dan mungkin mengenal produk ini. Ini salah satunya adalah perlindungan untuk bagian tangan. Jadi ini menyambung dengan yang saya sampaikan tadi nih Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan kalau radiologi itu luas ya. Benar. Ada ruangan radiologinya nih, ronsennya, ronsen sentralnya, ada juga CT scan. Nah, tetapi untuk di rumah sakit itu ada beberapa ruangan lainnya nih yang dia menggunakan radiasi juga, atau dia menggunakan alat-alat yang menggunakan radiasi. Contohnya apa sih? Ada untuk ruangan cath lab, terus ada ruangan OKA, biasanya seperti itu. Nah, itu ada alat penghasil radiasi atau alat X-ray di ruangan-ruangan tersebut.
Nah, kalau misalnya kasusnya nih di ruangan cath lab atau di ruangan OK atau di ruangan siam nih, itu biasanya kan ada dokter ya. Benar. Untuk melakukan tindakan ya Pak ya. Karena kan yang biasanya untuk adanya tindakan operasi segala macam itu kan yang dilakukan yang melakukannya adalah dokter. Nah, ini ada salah satu produk kita nih untuk proteksi diri atau proteksi itu bagian tangan. Mungkin boleh dibantu Bapak? Yang ini ya? Iya, benar. Nah, jadi untuk produk ini itu namanya adalah surgical glove. Saya ingin memperkenalkan produk ini dulu. Nah, jadi Bapak Ibu, surgical glove ini adalah alat proteksi diri juga, sama halnya dengan apron yang tadi saya sebutkan. Kalau alat proteksi diri itu kan ada yang bagian badan, ada yang untuk mata, ada yang untuk kepala gitu kan. Nah, ini adalah salah satu yang pertanyaan Bapak tadi yang mungkin banyak orang belum tahu juga ya. Benar. Jadi kalau misalnya di ruangan cath lab, di ruangan OK itu kan tindakan-tindakan operasi ya. Tindakan yang biasanya dokter langsung tuh ada bedah seperti itu. Nah, biasanya kalau di ruangan itu kan harus steril banget. Semuanya itu memang udah terjaga, udah bersih, steril, karena kita langsung bersinggung nih sama objeknya. Kalau misalnya nanti ada tidak steril atau barang-barang yang digunakan tidak steril kan itu bisa membahayakan dari si pasien yang dilakukan tindakan tadi kan, seperti itu. Nah, otomatis contoh nih Pak, kalau misalnya di ruangan operasi atau pernah nggak sih Bapak tahu nih kayak gambaran kalau operasi itu seperti apa, kan dokter-dokter tuh pakai sarung tangan. Benar. Sarung tangannya juga udah steril, yang higienis, yang seperti itu, yang sekali pakai langsung buang, yang memang real harus steril banget. Nah, ini ada satu produk, dia bisa multifunction. Jadi dia bisa sebagai sarung tangan steril. Benar. Dan dia juga bisa sebagai alat proteksi diri. Nah, proteksi dirinya itu bagian apa? Nah, proteksi dirinya itu bagian tangannya nih. Karena kan tadi saya sampaikan mata aja dilindungin ya. Benar. Terus untuk bagian tiroid aja atau leher aja dilindungin gitu. Nah, kadang kita tidak memperhatikan nih, padahal objek yang paling dekat dengan radiasi atau biasanya dokter melakukan tindakan bedah nih, otomatis tangannya yang paling dekat nih dengan objek seperti itu kan. Nah, tangan dokter ini adalah yang paling dekat sama sumber radiasinya nih, sumber yang dia bisa memberikan efek nih, yang kita nggak tahu nih potensinya bakalan berefek nih sama dokternya muncul atau tidaknya, seperti itu. Nah, untuk produk ini itu, alat proteksi diri ini untuk melindungi bagian tangan seperti ini. Jadi dia udah sarung tangan steril dan dia juga udah sebagai alat proteksi diri. Karena gini, untuk bagian tangan itu efek radiasinya seperti apa sih? Bisa kulit mati, kemerahan, seperti itu. Apalagi dokter ini kan kalau misalnya melakukan tindakan itu dia waktunya jauh lebih lama daripada kita ronsen biasa seperti itu. Dan pasti itu kegiatannya yang berulang. Misalnya tindakan udah berapa kali dokternya di dalam ruangan itu gitu ya. Udah berapa kali dokternya tangannya kena radiasi, kan kita nggak tahu ya efeknya. Benar. Nanti seperti apa. Nah, jadi adanya surgical glove ini sarung tangan steril yang udah seperti ini. Jadi ini sarung tangan steril yang dia udah sekalian untuk memproteksi diri dari radiasi. Nah, ini biasanya kita tujukan untuk dokter, dimana kan dokter yang bersinggung langsung ya dengan pasiennya. Nah, ini elastis, jadi kalau misalnya dokter mau sambil tindakan, dokter mau sambil melakukan bedah, ini jadi pengganti sarung tangan steril yang biasa itu gitu. Jadi ini udah langsung fungsinya melindungi dan fungsinya juga udah sebagai sarung tangan yang biasa, yang steril biasa, seperti itu. Ini masih banyak nih Pak yang masih belum tahu nih terkait dengan produk ini. Baru ya? Mungkin iya. Jadi ini sebenarnya harus diperkenalkan jauh lebih lagi sih, untuk dari rumah sakit maupun klinik yang ada melakukan tindakan operasi. Karena kan dokternya berulang kali tuh misalnya untuk melakukan tindakan tapi tangannya nggak terlindungin, kan sayang. Seperti itu. Jadi itulah Pak salah satu produknya yang masih jarang orang yang tahu seperti itu. Okay. Nah, terus untuk perlindungan radiasi tadi kan saya bahasnya baru di apron nih Pak. Benar. Untuk yang perlindungan dari atas sampai bawah, sampai tangan-tangan gitu ya. Nah, ini
Ada lagi kasusnya misalnya gimana caranya kita memproteksi diri ketika kita nggak di ruangan radiologinya atau kita itu biasanya gini nih, orang-orang rumah sakit nih, contohnya ada pemeriksaan di ruangan ICU atau pemeriksaan di ruangan UGD atau IGD yang orang radiologinya harus ke sana gitu. Nah, jadi salah satu memproteksi dirinya itu user atau orang radiologinya itu udah pakai apron lengkap. Itu ada yang nanya itu. Oh iya, boleh. Itu karet ya katanya. Oh iya. Oke, izin menjawab ya. Ini pertanyaannya dari Bapak Donald. Donald ya. Oke. Baik Pak Donald, ini untuk materialnya sendiri ini dari karet yang bukan berarti di sini kita menggunakan karet yang bahan tidak steril. Jadi kita memang udah mengikuti formula dari sarung tangan steril yang biasa digunakan oleh dokter untuk melakukan tindakan seperti itu. Jadi ini lebih ke fleksibel material yang kita gunakan. Di sini udah ada materialnya untuk melindungi dari radiasi sekaligus sarung tangan yang elastis. Karena kan kita tujuannya untuk dokter ya ketika melakukan tindakan seperti itu, Bapak. Mungkin ada lagi pertanyaannya, Pak? Ini lumayan juga nih ya yang nonton, ada beberapa orang juga. Iya, nih terima kasih semuanya. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya. Kira-kira. Boleh terkait dengan produk, terkait ya, ada. Lanjut Bu. Oke. Jaringan. Jadi kalau misalnya di ruangan radiologi itu udah ada standarnya. Harus udah bertimbal seperti itu. Ada peraturan dari ukurannya, segala macam itu sangat detail, udah ada SOP-nya sendiri gitu kan, standarnya sendiri. Sedangkan nih, kalau misalnya nih ronsennya di ICU, gimana kasusnya Mbak mau melindungi si usernya atau radiologinya atau pasiennya yang di sekitar? Nah, ini yang pertama kita bahas, orang radiologinya, gimana nih untuk perlindungan dirinya? Yang pertama pastinya menggunakan alat pelindung diri lengkap, wajib dari mata, dari tiroid, sampai ke bagian badan, semuanya wajib digunakan. Karena apa? Kita nggak tahu efeknya bagaimana. Bisa jadi efeknya akan timbul ke kita seperti itu. Benar. Nah, terus kita wajib menggunakan namanya shielding. Itu jadi persyaratan banget. Shielding itu seperti apa sih? Shielding itu seperti papanan gitu. Nanti boleh jika ada yang ingin tahu produknya, boleh langsung aja dihubungi, di DM aja dari Instagram visinya langsung. Terus, nah shielding ini fungsinya adalah melindungi atau menjadi tabirnya untuk user, jadi berlindung di balik shielding itu, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah menjaga jarak aman. Nah, jarak amannya itu sekitar 2-3 meter, diusahakan pasti kita usahakannya adalah sejauh mungkin dari sumber radiasinya. Tetapi untuk rata-rata di lapangan itu adalah sekitar 2-3 meter, seperti itu. Jadi kalau misalnya 3 ini udah dijalankan, nah saya rasa itu sangat sudah sesuai dengan standar gimana caranya kita sesuai tema kita juga ya, gimana caranya kita menjaga kesehatan kita nih dari bahaya atau risikonya radiasi ini gitu. Terus kalau misalnya untuk pasiennya gimana gitu. Misalnya ini kan banyak pertanyaan yang kayak gini. Aduh, di ruangan ICU-nya kan pasiennya banyak ya, langsung samping-sampingan seperti itu. Jadi sebenarnya efek radiasi ini memang tidak bisa dipastikan. Balik lagi ke yang tadi. Tetapi dia itu dalam nilai skala kecil. Kalau misalnya yang secara berulang mungkin itu jadi potensi besar. Tapi kalau misalnya sekali, nah itu masih bisa ditoleran mungkin dengan kita menjaga kesehatan tubuh seperti itu. Jadi kalau misalnya nih untuk pasiennya seperti apa perlindungannya, itu bisa diakalin dengan gimana sih caranya kita buat meronsen itu tidak terlalu sering seperti itu. Atau memang ketika tindakan ronsen itu harus dipertimbangkan dulu, apakah ini perlu dilakukan, apakah ini udah sesuai dengan permintaan dokter. Dan terus pastinya orang radiologi wajib yang kompeten agar kita tidak ada kesalahan, misalnya foto berulang, ronsennya udah berulang kali, kan itu kasihan ya. Pasien yang lain kena, pasien di ronsen kena radiasi lagi, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu sudah harus dipertimbangkan dengan matang sampai akhirnya, oh ya, nih kita lakukan ronsen ya, seperti itu. Mungkin untuk efek-efek yang
lainnya terkait dengan radiasi itu banyak sih. Yang paling sering dirasakan itu adalah seperti pusing nih Pak. Pusing ya? Iya, pusing. Jadi untuk efek yang pusing ini mungkin bisa ketika kita udah berapa kali ronsen gitu, atau ketika petugas radiasinya yang udah sering terkena radiasi atau di lingkup radiasi gitu, seperti itu. Jadi memang perlunya banget nih di sini kita menjaga kesehatan tubuh juga sih, dalam kondisi fit juga. Terus udah menggunakan alat pelindung diri ya semaksimal mungkin kita gunakan. Yang penting pelindung diri dipakai, kesehatan juga dijaga, seperti itu. Nah, ini mungkin ada pertanyaan lainnya dari teman-teman yang sudah bergabung. Iya nih, banyak juga nih yang bergabung nih. Boleh kira-kira ada yang mau ditanyakan silakan saja karena kita di sini sharing ya. Ya, jadi kita di sini sharing santai aja terkait dengan gimana sih melindungi diri atau gimana sih apron itu, peranannya seperti apa. Boleh ditanyakan saja. Dari Pak Donald tadi udah terjawab? Tadi sudah bertanya. Kira-kira ada lagi nggak? Oke, ini dari Pak Donald ya, ada untuk minta di spill nih ya, terkait dengan produk surgical glove-nya ya. Apa benar Pak Donald? Nih ada juga nih yang nanya nih. Ada yang nanya dari Yayan Yoga Sara. Nih dia nanya nih Bu, ya, apakah efek dari radiasi juga bisa menyebabkan ke sendi yang sakit? Oke. Ini pertanyaannya dari Yayan Yoga Sara. Oke. Apakah ada efek radiasi yang menyebabkan ke sendi yang sakit? Oke. Baik, terkait dengan efek radiasi yang paling sering itu adalah di pusing dan mual sih. Kalau untuk ketika itu sendi yang sakit atau misalnya ke tulang, ya itu tidak terlalu berefek ke seperti itu, tetapi berpotensi. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya yang paling ternotis itu kalau misalnya bayi, kan itu dalam masa pertumbuhan ya, dan itu sangat dilarang keras atau sangat dihindarin ketika dia terkena radiasi. Takutnya itu bisa mengganggu untuk perkembangannya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ini pertanyaan dari mbaknya, untuk kesendi ya, kalau misalnya kesendi itu tidak terlalu berpengaruh gitu. Jadi lebih ke perkembangan bayi yang biasanya sangat dihindarin. Kalau di rumah sakit itu ibu hamil itu sangat di-notes banget. Kalau misalnya nggak perlu, itu nggak harus diradiasi. Nah, oke, tadi kan ada pertanyaan lagi nih dari Mas Yayan ya, ini Mas Yayan. Mas Yayan nanya lagi nih, terkait peletakan apron yang baik, apakah digantung atau ditidurkan saja di atas meja? Oke, baik. Nah, ini pertanyaannya bagus banget nih, karena masih banyak yang bingung nih. Kadang ada yang lebih berpendapat kayaknya lebih bagus digantung deh, atau ini lebih bagus untuk ditidurkan aja di lemari apron seperti itu. Nah, ini sebenarnya sama-sama bagus. Tetapi kalau kita pertimbangkan, memang jauh lebih bagus ketika dia ditidurkan semuanya. Kenapa? Tetapi ada catatannya lagi nih. Oke, kita bahas nih. Kenapa dia lebih bagus ditidurkan? Kalau misalnya dia ditidurkan, semuanya itu tidak ada yang menekan atau semuanya itu dalam keadaan rata. Benar. Tetapi yang ditakutkan ketika dia ditidurkan atau dilebarkan di lemari seperti itu, kalau misalnya dia ditumpuk, takutnya menumpuk yang terlalu berlebih itu malah merusak material si apron, karena kan yang pentingnya banget dari apron ini adalah materialnya gitu, dan juga menghindari adanya terlipat. Nah, itu untuk poin plus dan minusnya dari ketika itu kita tidurkan, ada catatannya. Tetapi kalau misalnya gimana kalau misalnya yang digantung? Digantung bagus juga nih. Kayak di belakang ya? Iya benar, nih yang di belakang kita gantung. Nah, yang di belakang itu udah kita pastiin dong, dia nggak bakalan menumpuk, ya kan? Dia nggak bakalan ada penumpukan dan dia sudah pasti tidak ada yang terlipat karena langsung terjatuh seperti itu. Tetapi satu, karena material apron itu memang sama untuk materialnya, pasti ada timbal seperti itu kan. Tetapi bahan masing-masing produk atau masing-masing merek tentu punya kualitas yang berbeda dong. Ada kualitasnya yang bagus, ketika dia digantung dia nggak bakalan turun timbalnya. Nah, itu catatannya. Jadi makanya ini sebenarnya pertimbangan di kualitas lagi. Contohnya nih, contoh produk kami nih, kami gantung. Kenapa kami berani digantung? Karena kami jamin untuk timbalnya tidak akan turun seperti itu. Karena ada beberapa yang kita takutkan
ketika kita gantung produk timbalnya atau material di dalamnya itu akan turun. Jadi itu kan merusak dong dari segi kualitasnya seperti itu. Nah, ini mungkin tadi udah cukup paham ya. Nih Mas Oke. Ayan nanya lagi nih. Secara proteksi radiasi, apakah kamar ganti baju pasien bisa digabung di ruang pemeriksaan atau lebih baik terpisah dari ruang pemeriksaan mengingat kadang RS memaksimalkan ruangan? Ih, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa Mas nanya. Nggak apa-apa. Justru Saya kita di sini malah seneng nih, jadi sharing-sharing gitu kan. Jadi kita sama-sama dapat ilmu juga nih dari Mbak Vera juga. Oke, ini jawab pertanyaannya terkait dengan ruang ganti. Nah, ini ada gambarannya nih. Kalau di rumah sakit memang kita gimana caranya sesimpel mungkin dan kalau bisa satu ruangan itu gabung dengan yang ini, dengan yang ini gitu ya. Benar. Jadi jauh lebih simpel. Memang gini, kalau dari rumah sakitnya untuk meminimkan pembangunan, ibaratnya jadi kita gabungin aja nih kamar gantinya, kan sekedar ganti doang gitu. Bagus, nggak apa-apa sebenarnya mau kita gabungin di ruang pemeriksaan langsung, tapi dengan catatan, jangan, ini karena ada beberapa kasus di lapangan itu, ini pasien yang satu masih ganti, satu lagi ronsen, nanti selesai ganti, yang satu ganti, jadi ada satu orang nih di dalam yang kena radiasinya juga. Ibaratnya dia belum di ronsen tapi dia kena radiasinya nih, kena radiasi hamburnya. Itu yang nggak boleh sih. Kalau dia mau digabungin sama ruang pemeriksaan silahkan, nggak ada masalah. Aman seperti ya? itu. Karena kan selagi itu tidak mengganggu untuk pengoperasian alat, tidak mengganggu untuk geraknya pasien seperti itu atau mobilitas pasien, itu nggak masalah. Asalkan pasti butuh dong namanya pengaturan atau persiapan tata letaknya gimana, itu pasti udah dipersiapkan oleh pihak rumah sakit seperti itu. Tuh. Mungkin ada lagi pertanyaannya Mas? Itulah penjelasannya tadi Mas. Sebelumnya Mas Yayan dari mana ya Mas ya? Udah cukup jelas belum dengan jawaban dari Mbak Vera ini? Mungkin jika ada yang mau di-sharing kan boleh banget. Boleh dong, kita biar sama-sama tahu kan. Siapa tahu di RS atau di klinik itu ada keluhan atau seperti apa, atau kebutuhan seperti apa gitu. Nanya lagi nih, apakah tidak akan ada radiasi hambur yang di kamar ganti bajunya Mbak? Oke. Ada nggak? Untuk radiasi hamburnya pasti ada Mas. Jadi gini ya. Tadi kan ini kita membahas gimana kamar gantinya itu disatukan dengan ruang pemeriksaan. Otomatis dalam satu ruangan itu terkena radiasi hamburnya. Karena kan di luar ruangan ya, yang terlindungi itu adalah yang di luar ruangan. Jadi keseluruhan ruangan itu selagi dia tidak ada timbal ataupun dia tidak ada perlindungnya, itu pasti akan berpotensi adanya terkena radiasi hambur. Apalagi nih yang saya temukan, kalau misalnya kamar ganti itu atau ruangan gantinya itu berdekatan dengan sumber radiasinya gitu. Jadi kalau dari pertanyaan Masnya tadi pasti ada radiasi hamburnya. Makanya tadi saya bilang di awal bahwa catatannya ketika kita menyatukan antara kamar ganti atau ruang ganti dengan si ruang pemeriksaan, itu tidak ada boleh orang lain atau pasien lain yang berada di ruangan itu juga. Atau contohnya satu periksa, satu lagi ganti. Nah itu tidak boleh. Jadi kalau memang dia ganti, selesai kita periksa, baru masuk pasien yang lain. Seperti itu Mas. Mungkin ada lagi Mas, apa sudah paham? Untuk apronnya? Ini boleh Mas dicontohin untuk produk apronnya. Nah. Oke. Oh Masnya dari Palembang. Oh dari Palembang. Salam ya Mas. Nanti bisa nih dihubungin dari pihak marketing, mana tahu ada kebutuhan ya Mas. Nah ini untuk tampilannya seperti ini Mas. Radiografer di RS Bukit Asam Medika. RS Bukit Asam Medika. Berarti dengan Pak Jovan ya. Nah ini untuk produk apronnya itu seperti ini. Jadi kita udah ada perekatnya. Mungkin dari ibu bapak semua yang hadir pada live ini, jika ada kebutuhan apron, ini untuk salah satu contoh produk apron kita. Jadi udah dilengkapin sama perekatnya dan materialnya jauh lebih bagus ya untuk dari segi fisiknya. Dan ini tidak mudah kusut karena kan takutnya gitu ya. Kalau misalnya dari segi tampilan kan kita pasti pengennya carinya yang enak dipandang juga ya. Nah ini tidak mudah kusut untuk materialnya. Seperti ini kira-kira tampilannya. Dan ini tersedia beberapa size juga. Nah ini mungkin sama Masnya sedikit kekecilan ya Mas? Iya, ini ukuran yang kecil. Ini apron yang sudah ringan. Oke, ini dari
Iya. Udah. Oke, ini untuk produknya kita ada beberapa tipe ya. Ada yang dia 100% timbal, otomatis jauh lebih berat dong. Nah, yang dipakai Mas Tamrin tadi itu ini yang udah 100% timbal. Tapi gimana Mas rasanya? Berat nggak? Ya lumayan, cuman nggak terlalu berat banget sih. Oke, jadi masih bisa untuk digunakan dengan nyaman ya. Iya, kalau yang untuk ringannya lagi ada yang. Nah, untuk yang ringannya lagi kita ada di tipe yang Cryptolite. Nah, jadi itu tidak menggunakan timbal, tetapi kita menggunakan material lain yang sama fungsinya dengan si timbal, yaitu untuk proteksi diri. Nah, jadi untuk ada tipe-tipenya, ada yang menggunakan timbal 100%, ada yang menggunakan timbal dengan campuran, ada yang menggunakan tidak sama sekali timbal, dan yang paling terakhir, yang paling ringan, dengan nyambung nih sama pertanyaannya Mas tadi. Yang tipe Cryptolite. Ya, jadi namanya itu Cryptolite, dia tidak ada timbalnya, tapi dia menggunakan material lain, ada tungsten. Nah, itu dan masih banyak lagi. Nanti kalau mau di-spill lebih detail boleh deh dihubungin. Nanti bisa saya jelasinnya. Iya, benar. Karena kalau penggunaannya lebih ringan itu jauh lebih enak sih. Kalau misalnya apalagi Masnya tadi radiografer ya, misalnya ada pemeriksaan di ICU atau misalnya siam. Nah, itu kan siam kadang ada beberapa jaman ya untuk menunggunya. Menggunakan apron kan kalau misalnya berat ya kurang nyaman seperti itu. Jadi kita menyediakan juga produknya yang ringan seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan yang lainnya. Masih apa? Ini ada contoh dari produk kacamata atau alat proteksi radiasi untuk perlindungan mata, karena kan kita salah satu efek dari radiasi itu ada gangguan pada mata juga ya. Bisa jadi katarak atau mata merah seperti itu. Nah, ini untuk produk kacamatanya. Yang front end. Nah, ini namanya adalah produk proteksi radiasi untuk mata yang bagian depan dan bagian samping gitu. Nah, ini udah ada juga, cuman satu ya Bapak. Nah, jadi ini untuk contoh yang produk kacamatanya. Terus ada beberapa juga sih yang lainnya. Sebentar ya. Mungkin sambil kita lihatkan produknya, ada pertanyaan dari rekan-rekan yang lainnya boleh sambil sharing, atau mungkin mau tanya-tanya terkait produk yang bagus itu seperti apa, bisa juga. Nah, ini untuk pelindungan bagian kepalanya. Ini ada perlindungan bagian kepala, lalu untuk bagian matanya ini satu lagi ada juga. Ini namanya adalah fit over. Jadi fit over ini dimana dia melindungi secara keseluruhan, atau ini keunggulannya contohnya nih user atau orang radiografer ataupun dokter yang sudah memakai kacamata. Tadi nanya tuh kalau mata minus gimana tuh? Kalau mata minus pakai yang ini. Kalau misalnya ya, oke, misalnya nih user atau dokternya itu ada gangguan pada mata, contohnya matanya minus, seperti itu. Jadi nggak bisa nih kalau misalnya kacamatanya dilepas, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan yang fit over ini, dimana fit over ini kita bisa pakai double gitu loh Pak. Jadi udah pakai kacamata yang sehari-hari kita pakai, terus kita double lagi, dan ini tidak sama sekali mengganggu, seperti itu. Yang bisa custom? Ini ada lagi tiroid. Ini untuk tiroid ya. Itu apa ya? Kok. Nah, ini untuk yang perlindungan bagian tiroid atau bagian leher gitu. Jadi kita lengkap tuh dari atas sampai bawah ada. Untuk perlindungan masing-masingnya, karena kan objek-objek yang harus dilindungi itu banyak. Jadi untuk item-itemnya juga banyak seperti itu. Ini contohnya Pak.
Nah ini contohnya pemakaiannya seperti itu. Itu untuk contohnya dari beberapa item untuk perlindungan dari bahaya radiasi. Jadi kalau misalnya nih ada tindakan atau ada melakukan operasi, terus orang radiografernya itu wajib banget nih pakai untuk full perlindungan dari atas sampai bagian bawah seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Boleh kita sharingkan saja di sini terkait radiologi, item-item produknya, boleh. Mindani, halo Bang Mindani, selamat bergabung. Kak Widya, ada yang mau tanyain Kak? Boleh jika ada yang ingin ditanyakan atau di-sharingkan terkait dengan produk, terkait dengan radiologi. Oh ya Bu, ini Bu ada yang mau tanyain juga. Oh iya boleh. Ini kan masih banyak juga nih yang belum tahu tentang TLD mata itu kan cara penggunaannya itu gimana ya Bu? Oke baik, TLD nah mata. ini kan salah satunya yang baru peraturannya nih ya muncul ya. Iya. Nah jadi untuk TLD mata ini penggunaannya itu bukan berarti seperti kacamata ini ya. Nah jadi TLD itu fungsi utamanya adalah pemantauan ya, dosis yang kita terima. Sama halnya dengan TLD yang biasanya nih orang radiografer sudah pakai. Yang TLD untuk personal ya, untuk masing-masing punya. Nah TLD ini sama halnya untuk pemantauan, tetapi dia fokusnya untuk apa? Sesuai dengan namanya, yaitu TLD mata. Jadi memang pemantauannya itu adalah gimana nih mata kita udah dosis yang udah terima itu seberapa gitu. Jadi itu butuh dipantau karena takutnya berefek ke penglihatan segala macam, itu kan harus adanya pemantauan seperti itu. Dan penggunaannya itu tadi ini menjawab pertanyaan Bapak Tamrin, kalau misalnya penggunaan TLD mata itu bukan di matanya atau seperti kacamata ya, jadi seperti kita rekatkan di bagian sini, bagian jidat seperti itu, atau bagian dahi kita seperti itu. Sama halnya dengan TLD yang biasa, jadi sekedar untuk pemantauan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau di-sharingkan, sangat dipersilakan sebagai bahan diskusi kita juga. Mungkin dari radiografer, Bapak Ibu yang bergabung di sini atau dokter, saat ini kan memang untuk menjaga kesehatan itu kita takutnya gini ya, kita menerima efek, kita menerima suatu penyakit akibat bekerja itu kan sangat disayangkan. Nah, gimana caranya kita sudah menjaga tubuh kita nih, kita sudah menjaga kesehatan kita di luar pekerjaan, tetapi ketika kita bekerja di lingkup radiasi, ketika kita bekerja yang mengharuskan kita terkena radiasi, itu kan sangat disayangkan ketika itu berefek ke tubuh kita gitu ya. Ibaratnya udah capek-capek nih kita jaga diri, udah capek-capek kita jaga kesehatan, tapi hindari, selagi masih bisa dihindarin. Mungkin ada lagi pertanyaannya? Ini ada Kak Gisela baru bergabung nih Kak. Halo Kak. Mungkin ada yang mau ditanyakan Kak tentang menghadapi resiko radiasi. Karena kebetulan kita lagi ngebahas untuk menjaga kesehatan saat menghadapi resiko radiasi. Benar. Jadi gitu tuh Pak, kalau misalnya efek-efek radiasi ini kan kita nggak tahu. Benar. Nanti udah pusing atau ternyata oke lah sekali dua kali palingan pusing. Nanti terus secara terus menerus ternyata malah berefek yang butuh pengobatan intens atau butuh pengobatan khusus. Nah itu kan sangat disayangkan banget. Nah mendingan kita memang ya jauh-jauh lah dari efek-efek seperti itu. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita juga. Berarti dalam jangka panjang ya Bu efeknya? Tentu. Kecuali pusing ya Ini, tadi ya? Sebenarnya tidak terkecuali, pusing pun bukan berarti itu dalam jangka panjang. Misalnya saya udah ronsen beberapa kali baru saya pusing, nggak seperti itu. Jadi kasusnya itu bisa jadi kita berefeknya cepat. Sekali ronsen misalnya Bapak belum pernah ronsen, tiba-tiba hari ini ronsen langsung pusing. Nah itu yang kita hindarin banget tuh gitu. Jadi selain tergantung dengan keadaan tubuh, nah atau kesehatan tubuh, nah itu juga kita nggak pasti Pak.
mau saya udah berulang kali ronsen tapi saya belum pernah nih ngerasain pusing akibat radiasi seperti itu. Nah, ini balik lagi nih, makanya untuk menghindarin itu semua, selain menjaga kesehatan, kita mana nih untuk perlindungan bagian badan saya, ini mana nih untuk perlindungan bagian kepala saya. Yang di ronsen cuma tangan, masa yang lainnya kena efek kan seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu harus dihindarin dan harus yang kita ronsen cuma bagian gigi aja seperti itu kan sangat disayangkan. Makanya kita harus mengedepankan keselamatan pasien juga, keselamatan petugas juga seperti itu. Mungkin dari jaringan sendiri aman nggak ya? Kan tadi ada yang bilang tadi kayaknya jaringannya terjeda gitu. Aman ya? Halo? Ya semoga aman. Kayaknya aman sih. Oh ini ada Bu Puji nih. Bu Puji, Sri Puji, iya Bu. Halo Ibu. Iya, mungkin ibunya lagi menyimak ya. Ada juga Kak Igzir. Kak Igzir kalau mau tanya boleh Kak. Kak Igzir ini kayaknya. Oke, mungkin jika ada yang mau didiskusikan lagi, boleh. Nanti atau mungkin diskusinya mau menyusul, boleh langsung hubungin aja dari Instagram Visi langsung. Jadi ketika nanti ada yang mau bertanya-tanya, silahkan. Iya boleh. Bisa hubungi, bisa melalui DM dari PT Visiosindo, bisa juga nanti bisa kontak ke saya dan Bu Vera. Kita ada di Instagram ini juga. Gitu. Jadi mungkin ada lagi Bu yang mau tambahkan cukup untuk penyampaian dari saya, cukup terkait dengan bagaimana sih cara kita melindungi, dan ini harus banget di notes ya Pak pada tema hari ini, gimana sih pentingnya proteksi diri. Benar. Mungkin jangan lupa nih untuk next live lagi kita bakalan bahas jauh lebih detail dan bagaimana sih melindungi dirinya itu jauh lebih detail atau memperkenalkan produk kita jauh lebih detail seperti itu. Oke. Berarti sudah cukup ya Bu ya? Cukup dari saya. Dari rekan-rekan mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan nanti bisa hubungi langsung ke DM ke PT Visiosio Medical. Nanti bakal diterusin sama marketingnya ketika ada yang mau ditanya. Nah mungkin itu aja ya sharing-sharing kita pada siang hari ini. Nanti ketika ada pertemuan lagi, kita bakal bertemu lagi dengan Bu Vera dan juga dengan marketing yang lainnya. Mungkin itu saja. Ketika nanti ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sobat Visi.